Halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eko Utomo, owner dari TNG Farm Klaten. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kandang maternity, layanan istimewa buat kambing sultan. Nah, apa itu? Saksikan sampai selesai ya. Rekan-rekan peternak, bagi kita para peternak aliran breeding, yang kita harapkan adalah ternak kita melahirkan cempenya banyak, sehat-sehat, dan kemudian berkembang pesat, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa dapat jual cempe sapian dengan harga yang bagus. Nah, di dalam konteks itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan kenyataannya. Kita sering mendapati indukan kita itu abortus. Jadi pada saat lahir anaknya atau cempenya sudah mati. Bahkan kadang-kadang kita temukan kondisi pas lagi melahirkan cempenya ada yang mati. Kadang-kadang misalnya kembar 2 atau kembar 3, ada seekor yang mati, seekor yang hidup. Kemudian juga sering kita dapati ternyata berat badan lahir dari cempe di bawah target yang kita inginkan. Atau kadang kita menemukan kasus yang sangat menyedihkan, bahwa indukan babon dari kambing atau domba kita itu pada waktu bunting tua deprok, tidak bisa berdiri, dan kemudian mati. Atau pada saat sesudah melahirkan nggak bisa berdiri dan mati. Cempenya kemudian tidak ada yang memberikan susu, sehingga kemudian juga mati. Suatu hal yang sangat menyedihkan hati buat kita peternak breeding. Menurut pengamatan saya, ternyata para babon, para induk ini, mereka juga manja seperti ibu-ibu manusia. Mereka ingin diperlakukan istimewa, sehingga pada saat mereka melahirkan, mereka ada di kandang bersalin. Bahkan lebih manjanya lagi, pada saat mereka bunting tua, mereka mau diperlakukan secara istimewa, selayaknya sultan. Nah, oleh karena itu kami di TNG menyediakan buat indukan babon-babon yang bunting tua di atas 3 bulan, kandang maternity. Jadi kandang sultan buat para babon yang bunting tua sampai mereka melahirkan dan kemudian mengasuh cempenya sampai dengan usia 1 bulan. Jadi sebenarnya kandang maternity ini fungsinya buat apa sih? Jadi fungsinya ada 2 sebenarnya. Yang pertama, memastikan bahwa cempenya lahir sehat. Nah, cempe bisa lahir sehat ini jika pakan dari induk tercukupi baik gizi dan jumlahnya. Oleh karena itu harus dibuatkan kandang yang tersendiri, tidak bisa di dalam koloni. Kalau di dalam koloni pasti akan rebutan dengan babon-babon yang lain dan juga dengan pejantan. Kemudian karena kandangnya sendiri, maka istirahatnya akan cukup. Tempatnya juga cukup luas, tidak diganggu oleh pejantan dan babon yang lain. Nah, kemudian faktor yang lain, cempe dapat lahir sehat karena indukannya mendapatkan perawatan yang mudah, sehingga diharapkan nanti pada saat cempenya lahir, maka berat badan lahir dari cempe 3 kg ke atas. Ini adalah berat badan yang normal. Kalau perlu 4 kg ke atas berat badan yang ideal. Selain mendapatkan cempe yang lahir dan sehat, tentu saja hidup ya,
Nah, perkembangan dari cempe juga bagus. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya perkembangan cempe sangat-sangat dipengaruhi oleh produksi susu induk yang bagus tentu aja. Yang paling utama adalah memastikan bahwa produksi kolostrum yang akan menstimulus imunitas dari cempe itu mencukupi. Kemudian produksi susunya juga mencukupi. Nah, pada saat produksi susu dari indukan itu mencukupi, kandang juga menjadi nyaman buat si cempenya untuk berkembang. Karena kalau kandangnya campur di dalam koloni, maka pada saat cempe ingin menyusu seringkali mendapatkan gangguan dari ternak-ternak yang lain. Nah, tujuan dari cempe berkembang bagus adalah pada saat usia sudah 1 bulan, saya namakan sebagai BB1, itu kalau kita timbang minimal sudah 2 kali dari BBL, berat badan lahir. Kalau normalnya 3 kilo, maka BB1 minimal 6 kilo. Kalau lahirnya 4 kilo, maka BB1 minimal 8 kilo. Nah, itu adalah kondisi yang kita inginkan sebagai breeder. Bagaimana dimensi dan karakteristik dari kandang maternity? Kalau di TNG, kandang maternity-nya berupa kandang maternity panggung. Menurut TNG, luas untuk kandang maternity minimal 1,5 meter persegi. Misalnya lebarnya 1 meter kali panjang 1,5 meter, atau bisa juga 1,5 kali 2 meter. Yang penting lebih dari 1,5 meter persegi ya. Nah, kemudian dindingnya harus rapat. Kenapa dindingnya harus rapat? Agar tidak kena angin dan hujan. Karena jika terkena angin dan hujan, merupakan stimulus yang kurang baik bagi cempe-cempe yang memang belum memiliki daya tahan yang baik. Nah, oleh karena itu, kalau di TNG, pada saat lahiran seringkali kemudian dindingnya dilapis lagi dengan plastik agar lebih tahan dari angin dan hujan. Nah, kemudian lantainya harus dibuat rapat, karena kalau lantai panggung yang normal itu adalah 1,5 cm, sementara kaki cempe itu masih kecil banget. Nah, artinya dengan jarak lantai yang 1,5 cm, sangat mungkin kaki dari cempe terperosok dan ini sangat membahayakan buat cempe. Nah, oleh karena itu, maka lantainya harus dialas oleh rumput dan secara berkala, misalnya 2-3 hari sekali harus diganti. Nah, kemudian yang terakhir, yang paling penting juga adalah mudah diakses oleh ABK untuk melakukan perawatan buat induk maupun buat si cempenya. Nah, itu semua adalah karakteristik atau dimensi dari kandang maternity. Kalau bisa melebihi dari itu tentu aja lebih baik. Karena memang tujuan utama kita ngapain sih breeding? Tujuan utama dari breeding adalah cempe-cempenya lahir dengan selamat, semuanya hidup, dan kemudian berkembang. Kalau berkembang berat badannya bisa tumbuh dengan pesat, sehingga pada saat nanti usia sapi 6 bulan misalnya, sudah bisa kita jual dengan harga yang cukup baik buat kita. Cukup sekian dulu ya rekan-rekan. Jika kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik dari ternak kita, maka kita juga harus memberikan yang terbaik buat mereka, termasuk layanan sultan kandang maternity yang membuat indukan dan cempenya nyaman melahirkan dan berkembang. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sukses buat Anda semua, dan ingat, jangan lupa bahagia. Sampai ketemu.